Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video kali ini. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah action cam yang teman-teman semua pasti sudah tahu mereknya. Ini adalah GoPro Hero 8. Oke, ini dia kameranya. Jadi ini adalah action cam pertama saya. Sebelumnya saya belum pernah punya. Sebelumnya saya kalau merekam itu hanya menggunakan HP saja. Jadi seperti video kali ini saya masih merekam menggunakan HP. Dan video kemarin yang review Shockbreaker itu juga menggunakan HP. Nah, makanya sebenarnya penasaran juga kalau GoPro ini akan sangat membantu apa enggak sih gitu. Jadi terutama lebih untuk outdoor ya, karena saya juga memang suka jalan-jalan, jadi penasaran banget kalau ini dipakai untuk outdoor nanti seperti apa gitu. Kali ini saya akan coba unboxing aja, sama nanti first impression kali ya, sedikit seperti apa, karena kan ini action cam pertama saya. Dan ini saya dasari dari sudut pandang seorang newbie alias pemula seperti saya. Oke, yuk kita mulai. Nah, ini boxnya ya teman-teman bisa lihat lah ya. Saya rasa memang kalau dus atau box atau packaging dari action cam itu memang unik ya, karena memanjang ke atas gitu ya, vertikal. Dan saya rasa nggak perlu dibahas satu-satu detail ya, karena banyak juga videonya pasti yang membahas. Jadi gimana kalau kita langsung buka aja. Yuk. Oke. Nah, kita pinggirin dulu. Ini dia guys. Ini kameranya memang langsung udah nempel di sini ya. Ada mountingnya, terus bawahnya ada dusnya. Coba kita lihat dusnya. Tuh, ini kita lepas dulu kali ya. Lepas. Ya. Ini kameranya kita pinggirin dulu. Nah, di dalamnya kita dapat apa aja? Oke. Ini ada beberapa kartu-kartu ya, sama buku manual kayak biasa lah, sebenarnya kayak kita beli handphone aja ya. Jadi isinya ada buku-buku manual petunjuk. Oh, ini ada stiker ya. Stiker kita bisa pakai. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat ada satu buah baterai ya, baterai. Terus ada mounting, satu mounting. Terus ada kabel charger ya. Nah, kabel chargernya memang udah menggunakan USB Type-C. Oke. Apalagi kita dapat di sini? Kosong. Berarti itu aja ya guys yang kita dapat sebenarnya. Oke, kita pinggirin dulu boxnya. Mungkin saya nggak perlu bahas yang ininya macam-macam ya, karena ini teman-teman udah bisa lihat kayak biasa. Sekarang kita coba bahas ke kameranya, karena itu yang bikin penasaran. Ini kameranya, akhirnya saya bisa pegang sebuah GoPro ya. Ini action cam pertama saya, jadi saya sangat excited juga ini. Ini barusan saya udah buka mountingnya, karena saya penasaran juga nih untuk mau coba. Saya udah siapin timbangan, saya ingin coba timbang beratnya berapa sih. Oke teman-teman, timbangan sudah disetting. Sekarang langsung aja kita coba timbang GoPro Hero 8-nya. Ya,
Jadi di sini kita dapat angka 104 gram ya teman-teman. Dan ini dengan catatan belum termasuk baterai. Jadi kalau dipakein baterai nanti akan lebih dari 104 gram ini. Nah, kenapa saya timbang sih? Karena first impression saya sebenarnya ini build quality-nya itu memang sangat kokoh ya. Jadi dipegang juga enak dan beratnya tuh enak gitu ya dipegang. Jadi nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat juga. Jadi enak. Jadi berasanya kokoh ya, kuat gitu. Nah, oke di sebelah sini ada tombol power ya sama mode. Terus ada logo Hero 8 Black-nya di sini. Terus kita ke belakang. Nah, ini ini screen-nya ya. Ini touch screen layarnya. Terus kita ke sebelah sini ada. Nah, di sini ada soket untuk slot untuk baterai, itu bisa buka. Oke. Kita bisa buka ini untuk baterai dan memory card. Dan ini setahu saya bisa dicopot sih ya. Nah, jadi Hero 8 Black ini memang salah satu keunikannya ya. Jadi ini bisa dicopot. Dan memang ini satu slot isinya adalah baterai, terus untuk USB Type-C-nya atau untuk chargernya juga, terus ada untuk bukan SIM card ya, memory card-nya. Nah, jadi semua jadi satu. Banyak yang memang bilang sih bahwa ini merupakan satu kelemahan ya, karena kalau mau ngecas sih berarti harus kebuka semuanya gitu. Cuma karena ini merupakan action cam pertama saya ya, jadi saya rasa nggak terlalu pusing sih dengan hal itu. Selanjutnya, nah ini di bawah ada kakinya ya. Jadi ini untuk kita tempelin ke mounting dan ini keunikan lagi di Hero 8 memang setahu saya adalah bisa dilipat. Kalau di GoPro Hero sebelum-sebelumnya ini tidak bisa dilipat, jadi fix gitu. Nah, kalau dilipat bisa lebih ringkas. Nah, satu lagi yang memang jadi pembahasan orang sepertinya adalah GoPro Hero 8 ini lensa depannya tidak bisa dicopot. Jadi kalau misalnya lecet, kalau misalnya tergores, itu harus ganti semuanya kali ya. Jadi itu memang salah satu yang orang bilang juga kelemahan dari GoPro 8 ini. Nah, tapi kalau saya sih udah beli anti gores ya, jadi nanti tinggal ditempel aja anti gores. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya belum akan membahas mengenai performa dari GoPro-nya sendiri ya. Karena ini kan merupakan action cam pertama saya. Jadi perlu waktu nih untuk coba belajar. Tapi tenang aja, akan saya buatkan video reviewnya nanti, tentunya dari sudut pandang newbie atau pemula seperti saya. Nah, di video kali ini saya akan lebih membahas mengenai faktor menarik lainnya dari sebuah action cam, yaitu yang ada di meja ini. Teman-teman bisa lihat saya sudah siapkan beberapa mounting-mounting dari GoPro. Nah, kenapa saya tertarik membahas mengenai mounting-mounting ini? Karena menurut saya sebuah action cam itu kan adalah kamera yang mampu merekam aksi-aksi, biasanya di outdoor, yang kalau menggunakan kamera lain itu kita susah. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat sebuah action cam itu bisa merekam hal-hal tersebut? Yang menurut saya jawabannya ada di meja ini. Jadi yaitu mounting-mounting dari action cam. Dan di sini mounting-mounting yang saya siapkan adalah beberapa mounting-mounting saja ya, yang menurut saya menarik untuk kita bahas kali ini. Yang pertama kita di sini bahas mengenai mounting untuk di helm ya. Jadi di sini ada yang namanya J-hook, mungkin karena bentuknya seperti huruf J. Jadi ini biasanya orang-orang pakai ini bisa langsung tempel di depan helm. Ya, jadi bisa dipakai untuk pasang kameranya di helm dan bisa dipakai untuk ngevlog ya. Biasa orang-orang bilang kan motovlog. Jadi bisa taruh di helm. Nah, tapi selain yang ini ada satu lagi, yaitu yang berupa lengan seperti ini. Jadi kalau pakai lengan ini kita bisa tempelnya bukan di depan, tapi tempelnya di samping helm. Tapi karena memang dia punya lengan, jadi tetap kameranya bisa diarahkan ke depan helm. Yang kedua, kita lanjut ada mounting untuk di bar ya, atau ya ini bisa di setang sepeda atau bisa di setang motor ya kalau ada barnya. Jadi di sini kita tinggal buka aja. Terus nanti kita masukkan di stangnya seperti itu. Yang ketiga kita punya head strap. Head strap ini
Kalau teman-teman biasa tahu kalau di outdoor kita kalau naik gunung ya suka ada senter di kepala, nah ini mirip ya. Jadi kayak senter di kepala, kita bisa taruh di kepala, tapi ini bukan senter, ini kamera. Jadi sudut pandangnya nanti agak tinggi ya dari atas, dari kepala. Jadi tapi kalau lagi di outdoor, saya rasa ini sangat membantu karena kan tangan kita jadi bebas ya. Bisa bisa sambil beraktivitas, tapi sambil merekam juga dari sudut pandang yang cukup luas gitu dari atas kepala. Dan tentunya kalau ini karena ini nempel di kepala, jadi kita gerak kiri kanan pun dia akan mengikuti sudut pandang mata kita. Kalau tadi di kepala, ini agak lebih besar sedikit, ini untuk di badan. Jadi ini body strap kali ya bilangnya. Jadi ini kita seperti rompi gitu, kita bisa pakai. Nanti kita bisa taruh GoPro-nya di depan dan kita bisa langsung rekam kemanapun kita jalan ya dia akan mengikuti gitu ya. Selama ini nempel di badan kita ya nanti akan tetap merekam seperti dari sudut pandang mungkin agak ke tengah ke bawah ya di perut seperti itu. Ini bisa juga kita pakai saat naik motor ya. Jadi kalau selain tadi di helm, kalau helm kan mungkin di atas kepala dan kalau kita belok kiri kanan kepalanya nanti dia akan mengikuti. Kalau ini akan lebih cenderung terus aja ke depan gitu karena kan di badan kita kan tidak akan terlalu gerak-gerak banyak. Yang kelima ini adalah mounting untuk di kaca ya. Jadi biasanya orang tempel ini di kaca mobil untuk di kaca mobil bagian depan terus langsung diarahkan ke bagian pengemudinya, jadi pengemudi bisa sambil ngevlog gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma di kaca mobil doang, ini bisa di bagian yang memang permukaan yang licin aja, yang halus. Jadi bisa di kaca, bisa di keramik gitu. Jadi bisa dimanapun yang memang kita butuhkan untuk menempel kalau memang permukaannya halus ya. Lanjut ke yang terakhir di meja ini adalah ini orang bilangnya kayaknya backpack strap ya. Jadi di sini kita punya jepitan, kita bisa jepitkan di strap backpack kita atau tas punggung kita. Gitu. Jadi nanti kita jepitkan, terus kita bisa taruh GoPro-nya di depan. Ya lagi-lagi ini seperti body strap tadi kali ya. Jadi cuma ini lebih simpel aja, tinggal masukin ke strap backpack seperti itu dan bisa arahkan ke depan. Dan ini bisa diputer ya. Jadi ini bisa diarahkan 360 derajat. Jadi teman-teman bisa atur sudut pandangnya seperti apa. Gitu. Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa mounting yang bisa dipasang di GoPro. Bukan cuma ini doang mounting-mountingnya, jadi GoPro itu punya banyak banget mounting-mounting di luar sana yang bisa dipasangin. Nah, itu memang membuktikan bahwa GoPro ini adalah kamera yang ditujukan untuk bisa merekam dalam hampir ya setiap kondisi dan situasi apapun. Jadi saya sangat tertarik untuk cari tahu ya menggunakan kamera GoPro ini apakah benar-benar bisa lebih baik daripada cuma pakai sekedar HP aja atau sama aja. Jadi tunggu aja video reviewnya, nanti akan saya buatkan. Dan video kali ini sampai sini aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.